Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal ihsana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah al-azimul karim, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, wa idha faragta fansab. Wa qala alaihi salatu wassalam, akthirus salata alayya fi laylatil gharra wa yawmul azhar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpah ruahkan kepada kita begitu banyak karunia kenikmatannya di siang hari ini, sehingga Allah ringankan langkah kita untuk kita kumpul bersama di Masjid Jami Al-Islah Muallim Ramli dalam melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam pun tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di penghujung Sya'ban ini, di Jumat terakhir ini, di hari-hari terakhir daripada bulan Sya'ban, berdebar hati kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, datangnya waktu bulan suci Ramadan yang pada hakikatnya kita bersinggah di bulan Ramadan. Baik kita mengatakan kedatangan tamu bulan Ramadan maupun kita yang bertamu di bulan Ramadan. Namun pada akhir bulan Sya'ban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah memberikan wanti-wanti, pernah memberikan ultimatum kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, qad adhallukum syahrun azim, syahrun mubarak. Ya ayyuhan nas, qad adhallukum syahrun azim, syahrun mubarak. Diriwayatkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi mengatakan Rasulullah bahwasanya beliau khatabana, menceramahi kita, menasihati kita, wahai para sahabat, telah menghampirimu, telah mendatangimu bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Yang tersembunyi di sana di malam, di antara malam-malam bulan Ramadan ada satu malam, yang mana malam tersebut lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Man kana fa'ala khaslatan minal khairi kaman adda
faridatan fima siwah. Barang siapa yang melaksanakan suatu perkara baik, maka seakan-akan dia melakukan suatu perkara fardu daripada bulan-bulan selainnya. Wa man adda faridatan kaman adda sab'ina faridah fima siwah. Dan barang siapa yang melaksanakan suatu perkara fardu, maka akan diganjar 70 kali lipat daripada selain bulan Ramadan. Bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan, dan bulan yang penuh daripada obral rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di hadis tadi dikatakan, barang siapa yang melaksanakan suatu perkara baik, perkara sunnah, maka perkara sunnah tersebut mendapatkan ganjaran pahala wajib apabila dikerjakan di bulan Ramadan. Momentum bagi kita untuk memperbanyak amal soleh, momentum bagi kita untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama apabila ternyata amal soleh kita laksanakan bertepatan pada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan tersebut, yang disebutkan namanya dengan malam Lailatul Qadar. Maka bukan 70 kali lipat lagi yang kita dapatkan, melainkan 1000 bulan. Satu perkara yang kita kerjakan, maka seakan-akan kita mengerjakan hal tersebut 1000 bulan. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita fikirkan, apabila pekerjaan yang bertepatan pada Lailatul Qadar itu perkara baik, maka kita mendapatkan catatan di buku amal kita melaksanakan amal baik selama 1000 bulan. Na'udzubillah, apabila bertepatan malam tersebut kita melaksanakan amal buruk, maka tercatat di buku kita melakukan amal buruk sepanjang 1000 bulan. Ma'asyiral hadirin. Sehingga Rasulullah SAW pernah suatu waktu ketika sedang ingin menaik ke mimbar memberikan khutbah Jumat, malaikat Jibril turun membawa wahyu berkata kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah mengatakan amin. Naik satu tangga lagi Rasulullah mengatakan amin. Naik satu tangga lagi Rasulullah mengatakan amin. Dan setelah Rasulullah menyampaikan khutbahnya, selesai melaksanakan sholat Jumatnya, Rasulullah menyampaikan wahyu tersebut. Rasulullah mengatakan, atani Jibril, malaikat Jibril tadi menghampiriku. Dan malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, rughima anfu rajulin man dzukira indahu ismuka falam yusalli alaik. Wahai Rasulullah, hinakanlah orang bagi orang yang telah disebutkan nama nabimu, nama engkau, namun dia tidak bersolawat kepadamu. Qul amin, katakan amin wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan amin. Naik satu tangga lagi Rasulullah, dikatakan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, man adraka Ramadan wa lam yughfar la yughfarallahu wa abadahullah. Qul amin, katakan amin. Wahai Rasulullah, barang siapa yang mendapati masanya pada umurnya daripada bulan Ramadan, namun dia tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan tersebut, maka Allah tidak akan mengampunkannya, dan Allah akan menjauhi orang tersebut daripada rahmat-rahmatnya. Katakan amin. Maka Rasulullah mengatakan amin saat itu. Secara logika dari hadis ini, Ramadan bukan hanya memberikan rahmat, memberikan maghfirah kepada kita, namun dengan bahasa kasarnya, Ramadan pun memberikan suatu perkara buruk bagi kita. Bagi kita yang tidak meminta ampunan di bulan Ramadan, atau bagi kita yang tidak menghormati bulan Ramadan. Orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan adalah orang-orang yang masih melakukan dosa-dosa besar maupun masih berkelanjutan melakukan dosa kecil. Wal'iyadzubillah. Maka seakan-akan kita adalah suatu tamu
yang tidak diharapkan bagi penghuni rumahnya. Kitalah tamu di bulan Ramadan yang tidak diharapkan oleh bulan Ramadan, maka mendapatkan suatu kutukan, suatu perkara buruk daripada bulan Ramadan tersebut. Bahkan yang mengaminkan doa ini adalah As-Shadiqul Masduq, Rasulullah SAW. Maka jangan sampai kita menjadi golongan orang yang mendapatkan kutukan ini, sehingga Rasulullah pun berdoa di bulan Ramadan dan di luar Ramadan, Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan minna. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku daripada suatu perkara-perkara buruk daripada bulan Ramadan, dan selamatkanlah bulan Ramadan dari perkara-perkara buruk yang. Maka di akhir Sya'ban ini kita tancapkan hati kita untuk memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Apabila kita tidak pernah melakukan salat sunnah qabliyah ba'diyah, maka kita tancapkan dengan tekad yang bulat untuk melaksanakan salat sunnah qabliyah ba'diyah. Apabila kita sudah rutin melakukan hal tersebut, maka kita tancapkan kita memperbanyak salat sunnah, bukan hanya tarawih 20 rakaat dan witir 3 rakaat saja. Kita memperbanyak salat-salat tahajud, salat-salat duha, dan salat-salat sunnah mutlak lainnya. Apabila kita sedikit bersedekah amal soleh di bulan-bulan lainnya, maka kita tancapkan di bulan Ramadan nanti kita minimal setiap harinya 1.000 atau 10.000 rupiahnya bersedekah di bulan Ramadan. Maka itulah yang diberikan ultimatum oleh Rasulullah SAW supaya mendapati bulan Ramadan dengan penuh kesucian dan keluar daripada bulan Ramadan mendapatkan yang lebih fitrah ketika Idul Fitri. Sehingga Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad sahib ratib mengatakan, laisa asyar wa adar 'alal insan minadun. Tidak ada yang lebih bahaya bagi seorang manusia di dunia dan di akhirat melainkan dosa. Karena dosa memberikan suatu malapetaka di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita mendapati bulan Ramadan nanti adalah Ramadan versi terbaik untuk kita, sehingga kita bisa memuliakan bulan Ramadan dan Ramadan bisa memberikan suatu manfaat bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah malikul alam, wallahu yaqulu bi qoulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.